Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Harapan saya tetap sama untuk kita semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, apabila kita ingin sehat, maka kita harus menjadi sehat. Ketika kita ingin menjadi sehat, maka kita harus merawat diri, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Baik anak-anak, tidak terasa sekali bahwa kita sudah memasuki kelas daring bahasa kita episode keempat. Wah, sungguh tidak terasa sekali. Sudah masuk ke dalam materi yang selanjutnya ya. Kalau kemarin di episode 1, 2, 3 kita sudah belajar mengenai konsep dasar teks prosedur yang di dalamnya termasuk ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri, ada tujuan, ada jenis-jenis teks prosedur dan juga struktur dari teks prosedur. Maka hari ini adalah yang ditunggu-tunggu karena saya pada hari ini akan memberitahu kepada kalian tips untuk membuat atau mengonstruksi teks prosedur. Sebelum itu, saya ingin mengajak kalian dulu dong tentunya mempelajari tentang yang satu ini, yaitu unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Jangan tunggu lama-lama ya, kita langsung saja persiapkan diri untuk belajar. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Hari ini sudah berapa banyak buku atau sudah berapa banyak halaman yang kalian baca? Jangan lupa ya, dengan kemampuan berliterasi. Kemampuan berliterasi itu penting buat kita, ya. Apalagi di era sekarang ini, khususnya di era digital, yang segalanya serba instan. Kita tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang yang menyerap informasi hoax, ya. Tahu sendiri dong akibatnya ketika kita menyerap informasi hoax. Kita jadi tidak tahu tentang berita yang sebenarnya. Kita lebih mudah menyerap berita tanpa ingin mencari tahu kebenarannya. Nah, kita jangan sampai. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu rajin membaca buku, ya, agar kemampuan literasi kita menjadi lebih baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, pada kelas daring bahasa kita episode keempat, saya ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian persiapkan alat tulis, kemudian buku catatan bahasa Indonesia, dan juga jangan lupa buku pedoman bahasa Indonesia, baik soft file maupun hard file. Baik anak-anak, pada hari ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa menu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu mempelajari mengenai unsur-unsur kebahasaan teks prosedur dan mengonstruksi teks prosedur. Penasaran untuk pembahasan yang pertama? Yuk, kita bahas bersama-sama satu per satu. Anak-anak, kira-kira unsur-unsur kebahasaan di dalam teks prosedur itu ada apa saja sih? Pasti dari kalian sudah ada yang tahu dong, walaupun hanya satu atau dua. Saya yakin kalian pasti sudah lebih dulu belajar, ya. Saya yakin bahwa kalian sudah membaca. Jadi kira-kira apa sih, Bu, unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur? Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu dari unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Baik anak-anak, kalian bisa membuka buku pedoman bahasa Indonesia kelas 11 ya, yang ini. Ya, kalian coba buka halaman 20. Ada di situ? Di halaman 20, kegiatan 2, mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Di situ ada 5 poin, ya. Di situ ada 5 poin. Nah, anak-anak, nanti akan ada tambahan dari Ibu. Jadi, apa yang ada di buku paket akan saya tambahkan. Jadi, kalian siap-siap menulis poin tambahannya ya. Baik, kalau begitu, kita bahas dari yang pertama. Kira-kira yang pertama ada apa ya? Unsur kebahasaan teks prosedur.
Baik anak-anak, betul sekali. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Kita mulai dari urutan yang pertama. Itu ada penggunaan kalimat imperatif atau adanya kalimat perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu banyak sekali penggunaan kalimat perintah. Bu, contohnya seperti apa, Bu? Baik, mau tahu contohnya? Yuk, kita lihat di halaman 9 sampai dengan 10 ya, yaitu pada teks prosedur cara menghidupkan komputer dan juga cara mematikan komputer. Akan saya bimbing ya, akan saya bimbing kalian, maka silakan dibuka bukunya. Nanti kalian tandai atau kalian stabilokan ya, yang termasuk ke dalam penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Pernyataan imperatif atau pernyataan perintah ya. Oke, baik. Silakan dibuka dulu bukunya. Ya. Nah, Ibu catat ya di sini ya. Untuk yang pertama, penggunaan kata atau kalimat imperatif atau kata perintah. Terlihat ya anak-anak ya? Ya, terlihat ya. Saya geser sedikit biar tulisannya bisa terlihat ya. Baik, penggunaan kalimat imperatif, kata imperatif atau kata atau kalimat perintah ya. Kita lihat di teks prosedur cara menghidupkan komputer. Kita lihat contohnya misalnya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Kira-kira dari struktur pernyataan umum ini ada tidak kata atau kalimat imperatifnya? Coba sembari dibaca, sembari dihayati, dipahami, dan coba kira-kira ada tidak? Ada nak, yang mana Bu? Kok ada Bu? Ada. Coba digarisbawahi kata ikutilah. Ikutilah. Nah, di situ kata ikutilah itu sudah mengandung kata imperatif atau perintah. Jadi maksudnya perintah adalah dalam teks prosedur ini seorang penulis dari teks prosedur tersebut meminta pembaca untuk mengikuti langkah-langkah yang coba diberikan oleh si pembuat teks prosedur ya. Jadi digarisbawahi. Ikutilah. Nah, sudah ya, ikutilah ya. Kemudian yang kedua, kita lihat, ikutilah langkah berikut. Langsung berarti ke bagian kedua ya, struktur kedua, yaitu struktur langkah atau cara. Yang pertama, buka penutup layar monitor CPU, keyboard, dan printer. Kira-kira mana kata atau kalimat imperatifnya? Semuanya ya. Jadi di nomor 1 ada kata buka penutup layar monitor. Itu adalah contoh dari penggunaan kalimat imperatif. Ya, jadi ada suruhan di situ, ada perintah ya, buka gitu. Sama, nomor 2 pun juga sama ya. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Nomor 3 pun juga sama, ada kata tekan. 4, ada kata tunggu proses ini. Yang kelima, ada setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, nomor 5 itu belum termasuk ke dalam kalimat imperatif ya. Masuknya kalimat deklaratif. Nanti kita bahas ya. Jadi, kalimat imperatif atau kata imperatif itu adalah kata atau kalimat perintah yang mengandung perintah ya. Paham sampai di kalimat imperatif? Paham ya, Nak ya? Baik, anak-anak. Sedikit menambahkan ya, sebelum kita mulai ke pembahasan yang kedua,
Takutnya nanti kalian bingung, atau misalkan yang saya khawatirkan adalah kalian nanti pemikirannya bercabang begitu karena perbedaan antara imperatif dan persuasif. Kan tadi kan di awal saya sebutkan satu contohnya ikutilah ya, sedangkan ikutilah itu nanti masuknya ke dalam persuasif juga begitu. Betul tidak? Betul ya, persuasif itu maksudnya kan ajakan, sedangkan kata ikutilah di situ berisi tentang atau kata-katanya itu termasuk mengajak ya, ikutilah gitu, ikutilah gitu, membujuk, mengajak gitu. Apakah itu juga termasuk ke dalam imperatif juga, Bu? Termasuk nah jawabannya, karena termasuk kata kerja perintah, ikutilah. Hai kamu, ikutilah langkah yang saya sampaikan, misalkan, hai kamu, ikuti cara saya gitu. Jadi di samping dia mengajak, dia pun memerintahkan kan, ada harapan untuk orang itu mengikuti, betul? Kalau kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain, kan kita berharap orang lain itu memberikan respon, tindakan kan. Nah, kata ikutilah di situ juga termasuk ke dalam kata imperatif dan juga bisa termasuk ke dalam pernyataan persuasif atau ajakan ya. Jadi jangan bingung ya. Intinya di dalam teks prosedur kan kita kan cenderung di dalam teks prosedur itu kita cenderung ingin membagikan atau mengajak orang lain ya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah memerintahkan untuk orang yang membaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita bagikan begitu ya. Begitu, paham anak-anak? Ya. Baik anak-anak, untuk unsur kebahasaan yang kedua yaitu coba dilihat halaman 10. Coba dilihat halaman 20 ya. Di situ dinyatakan bahwa adanya penggunaan kata-kata teknis ya. Bu, kata-kata teknis itu maksudnya apa sih, Bu? Baik anak-anak, kalian bisa mencatat ya. Kata teknis atau istilah penggunaan dalam suatu bidang tertentu itu disebut sebagai kata-kata teknis. Jadi nak, kalau misalkan kita belajar mengenai kata-kata teknis, sebenarnya kata-kata itu hanya kita gunakan apabila kita sedang membahas suatu bidang tertentu. Jadi tidak selalu dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kata-kata itu digunakan terus gitu. Tidak gitu. Jadi hanya dalam suatu pembahasan terhadap bidang tertentu. Bu, contohnya apa, Bu? Iya, memang sangat penting sekali ya kalau kita langsung merujuk kepada contohnya ya. Coba anak-anak, kalian buka buku paket kalian halaman 18 ya. Di situ ada kiat menata rambut pendek ya. Ini sebagai contoh saja. Kalian lihat pada poin kedua. Di situ ada gunakan produk styling. Oke. Produk styling, apakah dalam pembahasan sehari-hari kita kata produk styling itu digunakan? Tidak kan? Nah, kenapa produk styling ini digunakan dalam pembahasan prosedur teks ini? Karena sesuai dengan bidang pembahasannya, yaitu dalam hal penataan rambut gitu ya, penataan rambut pendek di sini dituliskannya. Kemudian setelah produk styling ada serum. Nah, kalau kata serum itu kan sebenarnya lebih mengarah kepada perawatan kan. Ada serum kulit, ada serum rambut gitu kan. Nah, apakah itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak kan? Tidak selalu dalam ucapan kita tuh pasti akan mengucapkan serum gitu. Pasti terhadap bidang-bidang tertentu saja. Contohnya kecantikan, contohnya perawatan, beauty skincare, hair skincare gitu kan, perawatan rambut, perawatan kulit gitu kan. Kemudian ada lagi di poin ketiga ada melakukan blow dry. Blow dry itu kan maksudnya dalam penataan rambut ya, istilahnya gitu kan, blow dry. Nggak mungkin kan kita dalam mematikan komputer ada istilah blow dry, nggak mungkin dong ya kan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi hair dryer ya kan. Nah, itu salah beberapa dari contoh penggunaan kata-kata teknis. Ada lagi contoh lain, misalnya di dalam yang halaman 10 coba dibuka. Di halaman 10 tuh misalnya di komputer ya, di bidang komputer itu ya ada istilah desktop.
Kemudian ada istilah lagi start gitu. Jadi itu ada di dalam penggunaan bidang tertentu ya. Ibu tuliskan di sini, Ibu bagikan contohnya, misalnya ada lagi power CPU gitu kan. Nah, itu tuh adalah namanya kata teknis dalam bidang teknis elektronik komputer atau laptop seperti itu. Kalau misalkan dalam bidang pendidikan, misalnya kita bisa menyebut kata teknis kurikulum, kemudian strategi belajar mengajar, strategi KBM, media pembelajaran. Nah, itu termasuk kata teknis, Nak, ya. Gitu ya. Kemudian silabus, RPP. Nah, itu kata teknis dalam bidang pendidikan. Begitu paham tentang kata teknis? Kalau misalkan nanti memang merasa belum paham, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kata teknis ya, penggunaan istilah dalam bidang tertentu. Kemudian unsur kebahasaan dari teks prosedur yang ketiga, yaitu ada penggunaan konjungsi penambahan atau penjumlahan. Bu, apa sih Bu maksudnya konjungsi penjumlahan atau penambahan itu gitu? Jadi di dalam teks prosedur itu ada kata hubung yang menghubungkan dari kalimat sampai ke alinea berikutnya ya. Misalnya contoh, tiriskan misalnya contoh gini deh yang enak ya. Misalnya ketika kita akan membuat mie goreng ya, misalnya rebus mie hingga matang gitu ya, kemudian tiriskan mie di piring atau mangkok, dan mie yang sudah ditiriskan boleh ditaburkan bumbu tambahan, misalkan bumbu intinya udah masuk semua nih, terus misalkan ada penambahan misalnya, dan tambahkan bumbu penyedap lainnya misalkan, atau tambahkan bahan penyedap lainnya. Nah, kata dan di situ itu termasuk ke dalam konjungsi penambahan gitu. Jadi untuk menghubungkan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang selanjutnya gitu. Jadi itu namanya ada konjungsi penambahan atau penjumlahan gitu dalam teks prosedur. Konjungsi penambahan sendiri itu ada 3 ya, ada penggunaan kata dan, penggunaan kata dengan, dan penggunaan kata serta. Begitu. Jadi ada 3 konjungsi penambahan dalam teks prosedur. Begitu. Paham ya, Nak ya? Untuk unsur-unsur kebahasaan teks prosedur yang keempat, yaitu ada penggunaan kalimat atau pernyataan persuasif. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu persuasif? Masa lupa? Kelas 10 sudah saya ajarkan, ya kan? Bahwa persuasif itu berarti apa? Kalimat atau pernyataan yang mengandung ajakan, rujukan, maupun cara untuk meyakinkan orang lain supaya mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, di dalam teks prosedur, selain ada kalimat imperatifnya, juga ternyata cenderung isinya itu mengenai pernyataan-pernyataan yang mengajak ya. Tentunya dong, teks prosedur itu kan tujuannya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai suatu cara. Pastilah kita berusaha untuk mengajak orang lain mengikuti cara tersebut. Iya tidak? Iya. Nah Bu, kalau begitu contoh misalnya dalam teks prosedur, contoh persuasifnya itu seperti apa sih Bu? Oke, yuk kita buka buku paket halaman 18. Sama ya dengan tadi, yaitu kiat menata rambut pendek. Coba dari bacaan itu, kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam kalimat atau pernyataan persuasif? Ada yang sudah menemukan? Baik, Ibu menemukan di sini. Kalimat atau pernyataan persuasif dalam teks prosedur ini contohnya adalah ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik ya.
Di situ ada semacam usaha persuasif dari penulis ya, supaya kita mau mengikuti cara yang ia sampaikan. Betul tidak? Betul. Di situ ada imperatifnya. Keringkan, gunakan, kemudian blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, tambahkan kesan. Nah, jadi kalimat pembuka dalam tujuannya si penulis ini ya, di situ dia mempersuasifkan sesuatu dulu sebelum dia menyampaikan kiat-kiatnya. Yang salah satunya contohnya adalah dalam pernyataan yang tadi saya sampaikan. Silahkan kalian garis bawahi ya. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik ya. Jadi sebenarnya di situ ada maknanya tuh makna mengajak ya, makna membujuk gitu, membujuk pembaca agar mau mengikuti langkah yang disampaikan oleh si pembaca tersebut begitu. Paham ya dengan contoh dari persuasif? Nanti kalian bisa mengulik, mencari contoh-contoh yang lain dari teks prosedur yang kalian cari penggunaan kalimat atau pernyataan persuasifnya. Begitu ya nak ya. Unsur kebahasaan teks prosedur yang kelima, yaitu ada rincian penggunaan alat dan bahan. Baik nak, biasanya rincian alat dan bahan itu cenderung ada di dalam teks prosedur resepsi ya, resep pembuatan sesuatu gitu. Jadi biasanya ada di struktur yang kedua, pada bagian material, alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah ya, langkah mengerjakan. Nah Bu, maksudnya contohnya seperti apa sih Bu? Nah misalkan contohnya ketika kalian akan membuat slime dari sabun Sunlight misalnya, yang dibutuhkan itu misalnya pertama odol, pasta gigi ya, pasta gigi, kemudian sabun Sunlight secukupnya. Nah itu kan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian alatnya apa saja yang dibutuhkan? Baskom, kemudian sendok untuk mengaduk, kemudian boleh menggunakan alat adukan lain ya selain sendok gitu kan. Kemudian misalnya akan membuat pisang goreng, bahan yang dibutuhkan misalnya pisang raja atau pisang apalah, bebas terserah. Kemudian bumbu crispy ya kan, air secukupnya, terus kemudian tepung terigu, terus kemudian alat yang dibutuhkan misalkan baskom ya, terus kemudian sendok misalnya, terus kemudian gelas untuk airnya gitu kan. Nah itu ada di dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ada penjelasan kebahasaan mengenai jumlah, warna yang berkaitan dengan rincian bahan atau alat yang digunakan. Begitu ya, paham ya nak ya? Paham, ini mudah sekali ya gitu kan. Di dalam teks prosedur pasti akan ada alat atau bahan yang tergantung pada apa yang dituliskan dalam prosedur itu gitu ya. Unsur kebahasaan teks prosedur yang keenam ya, itu adanya penggunaan verba material. Penggunaan verba material, ada yang pernah mendengar apa itu verba material? Ya, baik. Akan saya jelaskan. Verba material itu adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan, ya, pada tindakan fisik, ya. Jadi misalnya dalam teks prosedur ada penggunaan kata kerja yang langsung mengacu pada tindakan fisik seseorang. Misalnya contoh, kita ambillah contohnya nah, misalnya seperti ini ya. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Nah, di situ ada kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik kita. Ya, misalnya melakukan blow dry, kan berarti kan kita langsung melakukan blow dry kan. Nah, itu namanya kata kerja material, nah, verba material.
Kemudian kan di sini disampaikan ya, pastikan memulainya dari akar rambut, begitu kan. Nah, ketika kita akan melakukan blow dry, di situ kita diperintahkan untuk memulai dari akar rambut. Berarti kan kita melakukan blow dry-nya dari akar rambut dulu. Nah, kata kerja memulai di situ ya itu namanya kata kerja material, ya. Kemudian misal contoh lainnya deh, biar kalian lebih memahami ya kata kerja material sendiri, verba material itu. Contohnya misalnya, cucilah gitu kan, cucilah sayur sebelum direbus. Nah, otomatis ketika kita akan melakukan itu, kita mencuci tidak? Mencuci sayur itu tidak? Mencuci dong. Berarti ketika kita mencuci, kata mencuci itu merupakan kata kerja atau verba material. Ya, paham ya? Kita sederhana aja penjelasannya, yang penting kalian paham contohnya. Begitu ya? Paham ya anak ya? 7, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, ini lagi ya, ini gampang sekali ya. Sudah sering diulang-ulang juga gitu kan. Di dalam setiap teks, hampir semua pelajaran teks di dalam bahasa Indonesia itu kita mempelajari tentang adanya konjungsi temporal atau konjungsi waktu, penanda waktu, ya, keadaan, begitu ya. Nah, di dalam teks prosedur, contohnya seperti apa sih, Bu? Apa sih namanya kebahasaan dari konjungsi temporal itu? Kata lalu, kemudian, sehingga, selanjutnya. Nah, itu termasuk ke dalam bagian dari konjungsi temporal, nak. Ya, jadi misalnya ketika nanti kalian menemukan dalam suatu resep pembuatan sesuatu gitu ya, sebuah resep pembuatan sesuatu. Misalnya kita diminta untuk angkatlah bakwan dari wajan, kemudian tiriskan bakwan sehingga minyak minyak yang ada di dalam bakwan itu bisa misalnya jatuh ke saringannya, jatuh ke penampungannya, atau menyerap gitu. Nah, jadi ada kata lalu di situ kan, ada kata lalu di situ. Nah, itu disebut sebagai konjungsi atau merupakan bagian dari konjungsi temporal, ya. Ada lagi contohnya di buku paket supaya kalian langsung lihat, ya. Misalnya saja kita lihatlah di sini. Nah, dalam menyalakan komputer ya, di sini nomor 4, poin keempat. Komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, kata setelah di situ itu merupakan konjungsi temporal. Ya, paham ya, Nak ya? Nah, di dalam teks prosedur ada unsur kebahasaannya, yaitu mengandung kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif, tahu sendiri kan, waktu itu juga pernah dibahas dalam teks negosiasi, ya, bahwa kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan memberitahu, ya, menginformasikan, ya. Nah, contohnya seperti apa di dalam teks prosedur ini? Coba buka kiat berwawancara. Banyak sekali ya di kiat berwawancara, namanya juga kiat ya. Bahkan dalam tujuan teks prosedur sendiri adalah memberitahu orang lain. Jelas pasti isi teksnya cenderung memberitahu informasi gitu. Nah, kita lihat salah satu contohnya saja ya, karena banyak sekali nanti kalian bisa menemukan secara mandiri ya. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Nah, kata bagi perusahaan, wawancara merupakan, nah itu adalah salah satu informasi, nah. Jadi pembuat teks ini berusaha untuk deklarasikan, memberitahu gitu ya, berusaha menginformasikan kepada pembaca bahwa wawancara itu merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi dari calon pegawai. Oleh sebab itu kenapa ada orang yang melamar pekerjaan harus melalui tahap interview dulu, tahap wawancara terlebih dahulu. Karena apa? Karena wawancara itu adalah momen penting untuk membuktikan atau mengaktualisasikan diri bahwa diri itu betul-betul ingin bekerja dengan baik. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat deklaratif ya. Nah, sekarang kalimat interrogatif.
Kalimat interrogatif itu adalah pertanyaan ya, kalimat yang berisi mengenai pertanyaan. Kira-kira di dalam teks prosedur ada tidak sih yang seperti itu? Ada yang diawali dengan kalimat interrogatif atau sebuah pertanyaan. Misalnya kita cari begini. Misalnya ada sebuah pemaparan umum dulu sebelum masuk ke dalam bagian material atau struktur kedua. Biasanya sih ada di bagian pernyataan umum ya. Pertanyaannya tuh retoris sih ya. Jadi interrogatifnya retoris. Pertanyaan yang tidak butuh dijawab sebetulnya. Misalnya, kita semua ingin cantik bukan? Nah, oleh sebab itu begitu banyak cara untuk merawat diri kita menjadi lebih cantik, atau kita memiliki kita bisa mendapatkan cara-cara yang sangat sederhana untuk merawat diri supaya cantik gitu. Nah, itu diawali dengan kata interrogatif. Misalnya ditambahkan pernyataan seperti ini bunyinya. Pernyataan tapi pertanyaan gitu bunyinya. Mau tahu caranya? Atau bagaimana sih caranya? Nah, itu kan biasanya ada yang seperti itu ya di awal, di pemaparan umum. Nah, itu termasuk ke dalam penggunaan kalimat interrogatif atau pertanyaan berisi mengenai pertanyaan. Baik anak-anak, paham ya anak-anak ya mengenai 8 unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kita review kembali. Yang pertama tadi ada yang namanya penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian penggunaan pernyataan persuasif atau ajakan. Adanya konjungsi penambahan, konjungsi temporal. Kemudian penggunaan verbal material, penggunaan kata teknis atau istilah dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan kalimat deklaratif dan interrogatif. Kemudian yang kedelapan tadi ada apa lagi? Lupa kan ibu jadinya. Ada sudah semua ya? Apa ada yang kelewat ya? Persuasif, interrogatif, temporal. Oh, satu lagi. Adanya rincian penggunaan bahan dan alat ya. Nah, itu. Baik anak-anak, kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan ya, ditanyakan atau ada yang belum paham, langsung tanya ke ibu ya. Langsung ditanyakan. Kalian bisa mengulik lebih dalam, mencari di internet, membaca lagi bukunya ya. Jadi kita bebas belajar, merdeka belajar. Jadi apa yang saya sampaikan jangan serta-merta hanya ditelan begitu saja. Kalian perlu adanya aktualisasi belajar yang lebih luas lagi ya. Kalian cari sendiri referensi, menambahkan pengetahuan kalian. Nah, anak-anak, kita masuk ke menu pembelajaran yang kedua pada kesempatan hari ini, yaitu mengonstruksi informasi di dalam teks prosedur ya. Bu, saya lupa Bu, apa itu mengonstruksi? Lupa? Apa itu mengonstruksi? Lupa? Wah, padahal kita selalu membahas ya, padahal kita selalu mempelajari bahwa mengonstruksi itu berarti menghasilkan, membuat teks prosedur. Bu, bagaimana sih Bu cara membuat teks prosedur itu? Yuk, kita ikuti cara-cara untuk membuat teks prosedur. Yang pertama, kalian siapkan ide apa yang mau kalian sampaikan ya. Jadi kalian harus siapkan dulu idenya, topiknya apa, kalian mau membuat apa, kalian ingin membagikan informasi mengenai apa. Apakah penggunaan suatu alat, apakah membagikan tips membuat sesuatu, ataukah misalkan kalian mau berbagi trik, tutorial ya. Boleh gitu. Jadi kalian siapkan dulu idenya. Jangan langsung membuat cara-caranya. Lah kita kalau misalkan kita membuat cara-cara tapi kita tidak tahu tujuan kita apa, percuma. Jadi yang pertama, silakan kalian buat ide. Buat tujuan kalian ingin membagikan apa. Ya, jadi ide itu penting. Catat dulu ya. Ide. Membuat ide. Nah, kalau idenya sudah ada, langsung kalian
menyusun informasinya dalam sebuah pemaparan umum, disusun dulu. Tapi jangan lupa juga, sebelum memaparkan, tentukan dulu judulnya mau apa. Jadi jangan langsung ke cara-cara atau langkahnya atau ke bahan-bahannya, apalagi langsung ke penegasan ulang. Jadi judul itu penting ya, jadi buat dulu judulnya. Kedua, selanjutnya setelah judul, kalian buat kalimat pengantar atau isi ya. Isinya apa di kalimat pengantar itu? Kan ada tujuan, intinya pemaparan umum lah ya, struktur pertama. Kemudian yang ketiga, sampaikan bahan dan peralatan yang dibutuhkan, intinya materialnya apa, begitu ya. Kemudian yang keempat, langkah atau tahapannya. Jadi setelah ada bahan, ada kemudian alatnya, langsung ke langkah, langsung ke tahapan caranya ya. Kemudian yang kelima ada penutup itu penegasan ulang ya. Jadi boleh ada penegasan ulang, boleh tidak, tapi alangkah lebih baik memang ada penegasan ulangnya ya, jadi lebih menarik ya. Nah, jadi di dalam teks prosedur, ingat ya, esensi dari teks prosedur itu apa? Membagikan suatu informasi mengenai cara pembuatan sesuatu, penggunaan sesuatu, intinya untuk membantu orang mencapai tujuannya untuk mencoba sesuatu ya. Jadi kalian harus menyampaikan informasi seinformatif mungkin ya, mengkomunikasikan dengan baik dalam teks prosedur kalian. Ingat, informasi yang kalian bagikan itu akan diserap oleh orang lain, maka dari itu kalian harus baik dalam menyampaikan informasinya ya. Harus jelas, harus detail, harus terperinci ya. Begitu ya anak-anak ya. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah kalian sudah mencobanya. Jangan kalian belum mencoba tapi kalian sudah membagikan informasi tersebut ya. Paham anak-anak? Sederhana sekali untuk tips mengonstruksi informasi teks prosedur. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin ya. Untuk pembelajaran kali ini saya sekiankan untuk 2 menu materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya ada tugasnya dong. Kalau kalian tadi sudah belajar sampai di mengonstruksi teks prosedur, maka dari itu saya pasti akan berharap sesuatu dong terhadap kalian. Bu, Ibu berharap apa sama kita? Saya berharap kalian bisa menghasilkan suatu teks prosedur beserta tindakannya. Bu, maksudnya, jadi saya tugaskan kalian untuk membuat teks prosedur sekaligus kalian praktikkan teks prosedur yang kalian buat. Misalnya, kalian berniat untuk membuat cilok. Nah, kalian buat teksnya yang jelas, kemudian kalian praktikkan pembuatan cilok. Bu, dikumpulkannya kapan, Bu? Dikumpulkannya minggu depan sesuai dengan pertemuan di episode ke-5 ya, di episode ke-5. Jadi saya minta kalian membuat membuat teks prosedur beserta praktiknya langsung kalian masukkan ke dalam Instagram khusus kelas. Jadi nanti kalian masukkan saja, kalian upload di Instagram kelas kalian. Nanti biar saya cek, saya visit, saya kunjungi Instagram kalian, PJ-nya nanti menyetor nama Instagramnya apa, kemudian di situ nanti saya cek ya video kalian. Jangan lupa untuk di tag nama saya di Instagram ya. Tentu dong nanti akan ada pengumuman dari praktikum yang menarik, yang komunikatif. Makanya kalian harus praktik sebaik mungkin ya, buat sekomunikatif mungkin. Mengerti anak-anak? Bu, kemudian teksnya bagaimana? Teksnya silakan kalian kirim ke email saya di alamat email akunimajiaksara@gmail.com ya. Jadi untuk tugas videonya kalian masukkan ke dalam Instagram, untuk teksnya kalian kirim ke email saya. Paham anak-anak? Paham ya? Baik, kalian hebat, kalian luar biasa. Saya yakin hasilnya akan memuaskan. Silakan dilakukan secepat mungkin ya, sesegera mungkin ya. Semangat ya. Insya Allah kita akan segera bertatap muka dan pandemik segera berakhir. Amin, amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Saya sekiankan. Terima kasih atas waktunya untuk memahami dan menyimak video dari Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.